Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 338. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Laut ungu yang luas muncul di hadapan Bai Wuxue, laut luas yang terbuat murni dari petir yang menyapu semua bunga es. Apa yang terjadi? Tanpa diduga, lautan petir muncul. Itu Xiao Chen. Lautan petir itu adalah fenomena misterius yang dimaterialisasikan oleh Xiao Chen. Dia benar-benar berhasil memblokir serangan ini. Seruan kaget terdengar saat ekspresi semua orang berubah terkejut. Mereka tidak menyangka Xiao Chen akan sekuat ini. Secara mengejutkan, dia berhasil memblokir serangan ini. Wajah Jiang Zeyuan menjadi kosong. Dia berkata, "Wang Meng, kau sudah lama menyadarinya." Wang Meng menyeringai malu-malu. "Aku sama sepertimu. Aku tidak bisa melihat menembus dunia es itu. Aku hanya mengandalkan naluri paling murni seorang pendekar pedang." Siu. Tiba-tiba, seberkas cahaya seperti pedang muncul dari lautan petir. Tak seorang pun dapat menentukan sumbernya. Cahaya itu melesat di udara, tampak seperti pelangi yang membelah langit. Cahaya itu bergerak begitu cepat sehingga tak seorang pun dapat melihatnya dengan jelas. Serangan yang berubah begitu cepat dan tak terduga itu terasa seperti kematian yang mengintai di belakang Bai Wuxue. Bai Wuxue memiliki pengalaman bertarung yang kaya yang telah terakumulasi selama waktu yang lama. Selain itu, sebagai seorang setengah sage, ia memiliki refleks yang tajam. Oleh karena itu, pada saat yang genting, ia berhasil memiringkan tubuhnya dengan cepat ke samping. Sebuah cahaya redup menyambar, dan beberapa helai rambutnya jatuh, melayang perlahan ke tanah. Kematian baru saja berlalu di dekatnya. Tebasan penakluk naga, kembalinya naga biru. Ketika langkahnya gagal, Xiao Chen segera beralih ke langkah berikutnya. Berdiri di atas gambar naga biru, dia terhenti seketika saat tiba di atas Bai Wuxue. Penghentian mendadak seperti itu menimbulkan suara keras yang membuat gendang telinga semua orang bergetar. Kemudian, Xiao Chen mewujudkan fenomena misterius berupa lautan luas yang darinya 990 pilar air melesat ke udara saat seekor naga biru melompat keluar. Xiao Chen mengacungkan pedang ki berbentuk naga dan menggunakan momentum yang terkumpul dari kembalinya naga biru untuk menebas kepala Bai Wuxue. Semua ini terjadi dalam sekejap mata, mulai dari saat cahaya pedang memotong rambut Bai Wuxue hingga menyerangnya dengan cahaya pedang berbentuk naga. Xiao Chen tidak memberi lawannya kesempatan atau ruang sedikit pun untuk mengeksekusi teknik bela dirinya. Pada saat kritis antara hidup dan mati, Bai Wuxue tetap sangat tenang. Dia mengerahkan seluruh kekuatan kultivasi setengah bijaknya, dan pakaiannya berkibar liar. Kemudian, rambutnya berubah menjadi putih semua. Bai Wuxue memancarkan cahaya terang dan sangat dingin dari tangannya. Ketika Bai Wuxue melihat pedang itu mendekat, dia dengan cepat menangkupkan kedua tangannya yang memancarkan cahaya di sekitar bilah pedang dan mencengkeramnya. Ledakan. Gelombang energi mengerikan meledak melewati Bai Wuxue, menciptakan lubang selebar 100 meter di dinding di belakangnya. Namun, tubuh Bai Wuxue tidak bergerak di udara. Dengan menggunakan kultivasinya yang kuat, ia langsung menyerang teknik bela diri tingkat surga milik Xiao Chen. Semua orang menghela napas melihat tingkat kultivasi yang tinggi dari salah satu dari 7 raksasa tersebut. Darah menetes dari bibir Bai Wuxue saat dia memegang bilah pedang. Kemudian, dia tersenyum pada Xiao Chen. "Pendekar jubah putih, kau benar-benar mengejutkanku. Namun, kau pasti kesulitan menahan ki dingin di tubuhmu." Bibir Xiao Chen sedikit memucat. Memang benar, seperti yang dikatakan Bai Wuxue. Dia tidak sepenuhnya menghindari tarian salju itu. Meskipun dia berhasil menghindari bunga es, ki dingin yang muncul di awal diam-diam telah menembus tubuhnya. "Jaga dirimu baik-baik." Darah Xiao Chen bergejolak, dan dia langsung mengaktifkan garis keturunan raja di tubuhnya. Aura raja yang kuno, berat, dan bermartabat itu memancar keluar ke arah Bai Wuxue. Dalam jarak sedekat itu, Bai Wuxue tanpa sadar mundur selangkah. Namun, ia berhasil pulih dengan sangat cepat. Meskipun begitu, hentakan balik ini memberi Xiao Chen kesempatan untuk merebut pedang bayangan bulan dari genggaman Bai Wuxue. Kemudian dia mengeksekusi gerakan kedua dari tebasan penakluk naga. Xiao Chen berubah menjadi naga sejati dan menyatu dengan pedang. Dia melangkah maju di udara, dan ruang angkasa bergetar tanpa batas. Saat cahaya pedang Xiao Chen berkedip, itu tampak seperti naga sejati yang mengayunkan cakarnya dengan marah, menyerang Bai Wuxue. Ekspresi Bai Wuxue sedikit berubah. Dengan sekali pandang, dia bisa mengetahui keistimewaan gerakan ini dan gerakan sebelumnya. Dia pasti menggunakan teknik bela diri. Tarian salju, 100 bunga berjuang. Bai Wuxue dengan cepat memperlihatkan segel tangan, dan kepingan salju di depannya tiba-tiba mengkristal menjadi berbagai macam bunga es, rhododendron,
peoni, mawar, bunga putih, dan banyak spesies lainnya. Bunga-bunga ini membentuk formasi bunga raksasa yang terbuat dari es, saling bersaing untuk menjadi yang terindah. Sebuah kekuatan aneh muncul dan mengunci area tersebut. Naga sejati dan formasi bunga bertabrakan dengan suara keras. Bai Wuxue dan Xiao Chen masing-masing mundur 100 langkah. Untuk pertama kalinya, naga melayang gagal membuat lawannya terpental. Sebaliknya, ia hanya berhasil meraih hasil imbang. Bunga-bunga itu hancur dan berubah kembali menjadi salju yang berterbangan. Darah yang mengalir dari bibir Bai Wuxue tampak sangat mencolok sebagai kontrasnya. Monster macam apa yang sedang kuhadapi? Tanpa diduga, dia bahkan memahami esensi dari teknik bela diri tingkat surga. Bai Wuxue menatap Xiao Chen yang pucat pasi. Kejutan di hatinya tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Sungguh luar biasa, dia benar-benar berhasil memahami esensi teknik bela diri tingkat surga, kata tuan muda yang penuh semangat, Murong Lingfeng, sambil mengipas-ngipas dirinya dengan lembut di atas salah satu sisa naga sejati. Dia telah bertarung imbang dengan Luo Zixiao sebelumnya. Berdiri di samping Murong Lingfeng sambil meletakkan tangannya di gagang pedang panjangnya, Luo Zixiao menjawab dengan datar, namun situasinya tidak baik. Tarian salju memiliki racun es. Dia mungkin sudah mengumpulkan sejumlah racun es. Murong Lingfeng tersenyum tipis dan menjawab, dia akan baik-baik saja. Sui Lingling sudah selesai menangani masalah lainnya. Bai Wuxue menyeka darah dari bibirnya sambil menatap Xiao Chen yang pucat, yang jelas-jelas menderita keracunan es. Saat Bai Wuxue bersiap untuk bergerak, dia tiba-tiba merasakan tatapan berbahaya. Jika dia melakukan gerakan aneh apapun, dia akan langsung binasa. Bai Wuxue sudah menduga apa yang terjadi. Dia melihat sekeliling dan memang benar seperti yang dia duga. Di bawah, Sui Lingling telah berkumpul dengan orang-orang lain dari Sekte Yin Ekstrim. Busur panjang ungu miliknya, yang mengandung ki abadi, kini terhunus, menyerupai bulan purnama. Dia telah memasang anak panah api sejati matahari mendalam yang murni pada busurnya sambil menatap Bai Wuxue dengan dingin, maksudnya jelas. Dengan sekali pandang, Bai Wuxue mendapati murid-murid Sekte Yin Ekstrim lainnya tergeletak di tanah, tertindas oleh Hu Hai dan yang lainnya. Dia tahu bahwa dia sudah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Harta karun naga sejati yang tak ternilai harganya, yang nilainya setara dengan kota-kota, berada di luar jangkauannya. Kemudian, Bai Wuxue menatap Xiao Chen, menghela napas dengan sangat sedih. Saat pertama kali bertemu Xiao Chen, dia bisa memaksa Xiao Chen mundur terus-menerus tanpa menggunakan separuh kekuatannya pun. Ketika mendengar Xiao Chen menantangnya, dia hanya menganggapnya sebagai lelucon. Dia menganggap duel dengan Xiao Chen merendahkan martabatnya dan hanya ingin membunuhnya begitu saja. Bai Wuxue tidak pernah menganggap Xiao Chen sebagai lawan yang sesungguhnya, dan dia juga tidak pernah merasa terancam olehnya. Karena itu, dia tidak pernah terlalu memperhatikan tantangan Xiao Chen. Namun, kekuatan Xiao Chen telah berkembang pesat hanya dalam waktu 2 bulan. Bai Wuxue telah menggunakan hampir seluruh kekuatannya, tetapi dia tetap gagal mengatasi Xiao Chen dengan cepat. Sebaliknya, dia malah terluka. Sekarang, dia harus mempertimbangkan tantangan Xiao Chen dengan serius. Dia menarik tangannya untuk menghilangkan wujud esnya. Kemudian, dia menatap Xiao Chen dan berkata dengan suara dingin, Xiao Chen dari Sekte Langit Tertinggi, sebagai pewaris sejati tertinggi dari Sekte Yin Ekstrim, sekarang aku bertanya kepadamu, apakah kau benar-benar akan menantangku? Xiao Chen melambaikan tangannya untuk membubarkan wujud petir abadi miliknya. Kemudian dia menyarungkan pedangnya sebelum menjawab dengan tenang, aku sudah mengatakannya sejak lama dan tidak akan mengulanginya. Bai Wuxue sedikit menyipitkan matanya sambil tersenyum dingin. Bagus. Kalau begitu, hari ini, di hadapan semua talenta luar biasa dari domain Tianwu, aku secara resmi menerima tantanganmu. Aku akan memberimu waktu 1 tahun. Dalam tahun ini, Sekte Yin Ekstrim tidak akan mengirim siapapun untuk membuat masalah bagimu. Setelah Bai Wuxue mengatakan itu, dia menghuikan tangannya ke bawah dan berbalik. Kemudian, dia membawa para pewaris sejati Sekte Yin Ekstrim pergi, meninggalkan tempat itu dengan ekspresi muram. Melihat Bai Wuxue pergi, banyak murid sekte semuanya menunjukkan tatapan termenung. Sejak Bai Wuxue menjadi terkenal, banyak orang menantangnya, berniat untuk menginjak-injaknya demi meraih ketenaran mereka sendiri. Namun, semua orang itu jatuh ke tangannya tanpa terkecuali, mereka akhirnya mempermalukan diri sendiri. Bai Wuxue telah menghadapi ratusan tantangan. Namun, dia belum pernah secara resmi menerima satu pun. Namun kali ini, dia mengakui Xiao Chen di atas semua talenta luar biasa di domain Tianwu. Pengakuan ini sangat mengejutkan semua orang yang memandang Xiao Chen dengan iri. Setelah ini, nama pendekar berjubah putih Xiao Chen akan tersebar di seluruh wilayah Tianwu. Itu sudah jelas. Bai Wuxue secara resmi menerima tantangan ini, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya.
banyak orang pasti akan memperhatikan pertarungan itu. Aneh, Bai Wuxue memiliki banyak lawan sebelumnya. Namun, dia tidak pernah mengakui keberadaan mereka. Mungkinkah Xiao Chen ini sekuat itu? Bai Wuxue memberi Xiao Chen waktu 1 tahun. Aku penasaran, apa yang dia pikirkan. Sebagai salah satu dari 7 raksasa, dia pasti memiliki kebanggaan tersendiri. Dia tidak takut menghadapi tantangan sesungguhnya. Mungkin sebelumnya dia tidak menganggap Xiao Chen serius. Pengakuan publik Bai Wuxue atas tantangan Xiao Chen bagaikan bom dahsyat yang meledak di danau yang tenang. Semua orang mulai membicarakan berita ini, tempat itu menjadi sangat ramai. Tatapan Xiao Chen tetap tenang seperti air yang diam. Dia tidak merasa bahwa pengakuan Bai Wuxue adalah hal yang besar. Xiao Chen selalu acuh tak acuh terhadap ketenaran. Ia hanya peduli bahwa Bai Wuxue telah menyakitinya, menindasnya, dan mempermalukannya sebelumnya. Jadi ia harus membalas dendam dengan keras, hanya itu saja. Xiao Chen melayang turun perlahan dan mendarat di samping Sui Lingling. Dia berkata pelan, kakak senior pertama, untungnya, saya telah menyelesaikan tugas saya dan nyaris berhasil memblokir beberapa gerakan dari Bai Wuxue. Sui Lingling tersenyum dan berkata, jangan bicara dulu. Aku akan menggunakan api sejati matahari mendalamku untuk membantumu menetralkan racun es di dalam dirimu. Racun es Bai Wuxue telah meresap ke dalam tubuh Xiao Chen. Namun, situasinya tidak seberbahaya yang dipikirkan semua orang. Tubuh fisik Xiao Chen telah mencapai standar tubuh bijak tingkat 1. Kulit, darah, tulang, dan meridiannya telah melalui banyak tahapan penempaan. Racun es akan menghadapi kesulitan besar untuk menembus lapisan pertahanannya dan memasuki organ dalamnya. Selain itu, ia mengembangkan kuintesens yang berelemen petir, yang memiliki efek menekan racun es ini. Selama dia tidak terus bertarung, tubuhnya akan perlahan-lahan menyaring racun es tersebut seiring waktu, bahkan tanpa perawatan khusus apapun. Xiao Chen sangat memahami kondisinya. Namun, rasanya tidak sopan untuk menolak keinginan tulus Sui Lingling untuk membantunya. Jadi, dia membiarkan gumpalan api sejati matahari mendalam yang hangat itu memasuki tubuhnya. Api sejati matahari yang mendalam mengalir melalui tubuh Xiao Chen dan dengan cepat menghilangkan semua racun es. Prosesnya berjalan begitu lancar sehingga Sui Lingling pun merasa terkejut. Setelah api sejati matahari agung membersihkan racun es, wajah Xiao Chen yang agak kurang menarik kembali berseri-seri, dan dia menjadi lebih bersemangat. Sui Lingling menarik tangannya ke belakang dan tersenyum. Tubuh fisikmu sangat kuat. Aku benar-benar bertanya-tanya apakah ada orang di generasi muda domain Tianwu yang dapat menghentikanmu ketika kau menjadi setengah bijak. Ketika Xiao Chen mendengar ucapan Sui Lingling, dia tersenyum lembut. Namun, tatapannya tetap tertuju pada sisa-sisa naga sejati di tengah. Tidak ada kesombongan di matanya. Kelima kultivator ras iblis yang berkeliaran telah berubah menjadi wujud iblis mereka. Namun, Anjangsi masih memegang keunggulan. Berdiri di atas tengkorak naga raksasa, dia menggunakan cambuk petir untuk menekan kelima kultivator ras iblis yang berkeliaran itu. Mari kita berhenti membicarakan itu dan membagi sisa-sisa naga sejati. Kuharap kita beruntung dan menemukan beberapa tetes sumsum naga. Sui Lingling memanggil kelompok itu sambil tersenyum. Bahkan setelah yang lain mulai bergerak, Xiao Chen tetap di tempatnya. Kelompok itu hanya bisa menatapnya dengan bingung, tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Xiao Chen menatap Wang Cheng tanpa ekspresi dan berkata dengan suara dingin dan tenang, orang ini tidak layak untuk berbagi rampasan dari sisa-sisa naga sejati. Ketika Hu Hai dan yang lainnya mendengar itu, ekspresi mereka berubah. Keraguan memenuhi pikiran mereka. Kata-kata Xiao Chen cukup menyakitkan, sama sekali di luar karakternya. Wang Cheng mulai berkeringat deras karena panik. Saatnya akhirnya tiba. Xiao Chen benar-benar tidak berniat membiarkannya lolos begitu saja. Ketika Wang Cheng melihat Xiao Chen kembali dan memamerkan kekuatannya, dia sudah menduga akhirnya. Sekarang hal itu benar-benar terjadi dan dia tetap tidak bisa menghindarinya, dia menjadi sangat gugup. Chen Xiao berkata, adik Xiao Chen, meskipun Wang Cheng telah mengatakan beberapa hal yang menyakitkan kepadamu dan menunjukkan banyak ketidakhormatan kepadamu, kita semua berasal dari sekte yang sama. Tidak perlu sampai sejauh ini. Sui Lingling melihat sekeliling dan melihat Wang Cheng pucat dan gemetar. Dia merasa ada sesuatu yang aneh, jadi dia mengerutkan kening dan berkata, jangan bicara dulu. Biarkan Xiao Chen yang menyelesaikan. Niat membunuh terpancar di mata Xiao Chen saat dia menatap Wang Cheng. Kemudian, dia mengucapkan setiap kata dengan jelas, berkata, saat di badai naga sejati, aku tidak kehilangan kendali dan terlempar keluar. Sebaliknya, dia melancarkan serangan mendadak dan menendangku keluar. Apa yang dikatakan Xiao Chen membuat semua orang terkejut. Mereka tidak percaya itu benar. Wajah cantik Jun Si berubah dingin. Dia langsung berteriak, Wang Cheng, apakah yang dikatakan adik Xiao Chen itu benar? Hu Hai tetap diam dan menatap Wang Cheng dengan ekspresi penuh ketidakberdayaan.
Mengingat apa yang dia ketahui tentang karakter Xiao Chen pasti tidak akan menjelek-jelekkan Wang Cheng. Saat itu, ia merasa aneh bahwa Xiao Chen bisa terjebak dalam badai naga sejati. Bahkan Junxi, yang terlemah di antara mereka, tidak ikut tersedot keluar. Lalu bagaimana Xiao Chen bisa tersedot ke dalam badai naga sejati? Semua orang hanya bingung dan tidak percaya, tetapi tidak ada yang mencurigai Wang Cheng. Apapun yang terjadi, mereka semua berada di tim yang sama, dia tidak mungkin sekejam itu. Wang Cheng melirik ekspresi Sui Lingling. Wajahnya berubah dingin, memancarkan niat membunuh, tanpa menunjukkan emosi apapun. Reaksinya menghancurkan harapan terakhirnya. Hanya Sui Lingling yang mampu menekan Xiao Chen. Dia berharap kakak senior pertama ini akan membantunya membujuk Xiao Chen karena statusnya sebagai pewaris sejati, setidaknya untuk menunda hukuman apapun sampai setelah mereka kembali ke sekte. Sepertinya tidak ada harapan lagi, Sui Lingling sama sekali tidak berniat membantu Wang Cheng. Berlari, Wang Cheng bahkan tidak mempedulikan pertanyaan Junxi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung berbalik dan berlari. Dia harus bertahan hidup setidaknya hari ini, hanya dengan meninggalkan tempat ini dia akan memiliki kesempatan untuk keluar hidup-hidup. Dengan menggunakan teknik pergerakannya, Wang Cheng melarikan diri dengan kecepatan penuh. Selama Sui Lingling tidak menyerang, jika yang lain ingin mengejarnya di tempat pemakaman yang kacau ini, mereka harus mengerahkan banyak usaha. Xiao Chen seharusnya tidak terkecuali. Ledakan. Namun, Wang Cheng meremehkan amarah Sui Lingling. Ia baru bergerak sejauh 200 meter ketika cahaya berapi-api melesat seperti meteor. Kemudian, kepalanya meledak dalam semburan merah menyala. Sui Lingling perlahan menurunkan busurnya dengan ekspresi rumit. Setelah menghela napas panjang, dia berkata, awalnya, aku berencana menggunakan panah cahaya mengalir untuk menghadapi Bai Wuxue. Tanpa diduga, aku malah menggunakannya pada salah satu dari kita sendiri. Mayat Wang Cheng yang tanpa kepala perlahan jatuh, mengejutkan orang-orang di sekitarnya yang melihatnya. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Ini aneh. Sui Lingling benar-benar menyerang salah satu dari bangsanya sendiri. Dengan tak percaya, Murong Lingfeng melompat dari sisa-sisa naga sejati. Luo Zixiao, yang telah bertarung imbang dengan Murong Lingfeng, berkata dengan acuh tak acuh, itu adalah masalah internal sekte langit tertinggi. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Sebaiknya kita fokus pada apakah sisa-sisa naga sejati ini memiliki sumsum naga. Jika ada, maka perjalanan ini akan bermanfaat. Murong Lingfeng berdiri di atas tulang punggung sisa-sisa naga sejati, menghitung segmen-segmennya. Ketika sampai pada segmen ke-9, dia berhenti. Haha, aku sarankan kau jangan terlalu berharap. Yang ini adalah pengikut naga sejati, jadi kecil kemungkinannya memiliki sumsum naga. Yang diperebutkan Anjangsi memiliki peluang terbaik, kata Murong Lingfeng dengan tenang sambil tersenyum dan mencabut tulang belakang ke-9. Naga sejati juga memiliki tingkatan yang berbeda. Biasanya, hanya ada satu pemimpin alpha di gua naga sejati. Sisanya adalah bawahannya. Jelaslah, di tempat pemakaman ini, sisa-sisa jenazah terbesar, yang berada di bawah kaki Anjangsi, adalah milik sang alpha. Kumpulan sisa-sisa naga sejati itu juga memiliki peluang tertinggi untuk mengandung sumsum naga. Jika tidak, hal itu tidak akan menyebabkan para kultivator bebas dari ras iblis bekerja sama atau membuat Anjangsi tertarik. Tentu saja, Luo Zixiao juga memahami hal ini. Dia melangkah maju dan dengan lembut menyentuh sisa-sisa naga sejati. Kemudian dia berkata dengan acuh tak acuh, sebenarnya tidak masalah. Sepanjang perjalanan, buah-buahan dan ramuan roh yang kita petik, serta biji langka yang kita temukan, sudah menutupi biaya kita dan memberi kita sedikit keuntungan. Jika kita menemukan sumsum naga, itu akan menjadi kejutan yang menyenangkan. Jika tidak, kita tidak kehilangan apapun. Murong Lingfeng mengangkat tulang belakang naga di tangannya dan mengguncangnya dengan keras. Karena tulang belakang itu kosong, tidak ada suara yang keluar darinya. Ia pun sedikit kecewa. Jika terdapat sumsum naga di tulang belakangnya, ketika Murong Lingfeng mengguncangnya dan sumsum naga itu berdesir di dalamnya, akan terdengar raungan naga sejati yang berat, menggema, dan dahsyat yang akan bergema di seluruh gua, mengguncangnya. Set sisa naga sejati ini tidak memiliki sumsum naga. Namun, nilainya tetap tinggi. Bahkan setelah dibagi rata, mereka tidak akan mengalami kerugian. Sisa-sisa ini memiliki kegunaan praktis yang besar, baik ditukar dengan sumber daya atau batu roh, atau mungkin senjata tempa atau pil obat yang telah dimurnikan. Di tempat lain, Wang Meng mengangkat ruas tulang belakang ke-9 dari sisa-sisa naga sejati miliknya sambil menatap Xiao Chen yang berjubah putih. Namun, Xiao Chen sama sekali tidak bergerak. Jiang Zeyuan sedikit mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, Wang Meng, kau tidak boleh takut karena ada sumsum naga di dalam dirimu dan aku mungkin akan menyerangmu karenanya. Mengapa kau belum juga mengungkapkannya? Wang Meng tersadar dan mengabaikan perkataan Jiang Zeyuan.
Ekspresinya berubah serius saat ia bergumam, jadi, dialah bocah berjubah putih yang mengambil setengah tetes sumsum naga milikku. Sepertinya aku perlu bicara dengan Sui Lingling nanti untuk menyelesaikan masalah ini. Ketika Jiang Zeyuan melihat Wang Meng bersikap keras kepala, ia tak kuasa mengulangi perkataannya sebelumnya. Ia tidak memiliki niat lain. Ia hanya ingin tahu apakah ada sumsum naga. Jika memang ada, Jiang Zeyuan bisa menawarkan sumber daya kepada Wang Meng untuk menukarnya. Pertahanan fisik tubuhnya selalu menjadi salah satu titik lemahnya, jadi dia sangat membutuhkan sumsum naga untuk memperbaikinya. Wang Meng tertawa terbahak-bahak dan dengan santai melemparkan tulang belakang itu. Kemudian dia berkata, kalau begitu, lakukan sendiri. Aku, Wang Meng, tidak takut kau akan melakukan tipu daya. Jiang Zeyuan merasa tak ingin berkata apa-apa lagi. Ia meraih tulang belakang naga itu dan mengguncangnya dengan keras. Kosong, tak ada suara sama sekali. Ia tak kuasa menahan rasa kecewanya. Ia menatap ke depan, mengamati sisa-sisa naga sejati yang sangat besar, tempat Anjangsi belum menyelesaikan pertempurannya dengan para kultivator bebas dari ras iblis. Sepertinya hanya sisa-sisa jenazah itu yang memiliki sumsum naga, kata Jiang Zeyuan dengan wajah muram. Sudut bibir Wang Meng sedikit melengkung, dan dia membantah, mungkin tidak begitu. Namun, meskipun begitu, kau tidak akan bisa menukarnya. Anjangsi bermaksud menggunakan seluruh tulang punggung untuk menempa cambuk petir naga sejati. Mengambil sumsum naga akan merusaknya. Jiang Zeyuan menghela napas pelan dan berkata, aku juga tahu itu. Namun, Anjangsi semakin kuat. Sebentar lagi, dia mungkin akan memahami kehendak petir. Pada saat itu, dia akan mampu menghadapi ketiga keturunan suci dalam pertempuran. Wang Meng mengoreksinya dengan cemberut, bukan, segera. Dia sudah memahaminya. Pertanyaan sebenarnya adalah, seberapa besar persentase pemahamannya? Ketika Jiang Zeyuan mendengar berita ini, tubuhnya tampak membeku. Dia bertanya, bagaimana kau tahu? Apakah kau baru-baru ini bertarung dengannya? Ekspresi Wang Meng perlahan berubah serius. Dia mengangguk sedikit dan menjawab, apakah menurutmu aku tipe orang yang akan duduk diam dan membiarkan orang lain mendapatkan gelar terkuat dari 7 raksasa? 3 tahun lalu, saya pernah bertarung dengannya sekali, saya kalah setelah 100 langkah. 2 tahun lalu, saya bertarung dengannya lagi, hasilnya sama, 100 langkah. Tahun lalu, saya bertarung lagi dengannya, berakhir dalam 10 langkah. Mengalahkan Wang Meng hanya dalam 10 gerakan. Jiang Zeyuan tak kuasa menahan keterkejutannya. Ia berkata, kultur dan teknik bela dirimu sebanding dengannya. Hanya ada satu penjelasan untuk kekalahan secepat ini. Wang Meng melambaikan tangannya dan menyimpan seluruh set sisa naga sejati. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke sisa naga sejati di tengah. Dia berkata, tunggu saja dan lihat. Di babak selanjutnya peringkat Putra Agung Surga, 3 posisi teratas akan berubah. Feng Xingsheng juga mengambil ruas tulang belakang ke-9 di tubuhnya dan menggoyangkannya di depan banyak juniornya. Pada akhirnya, tidak ada apa-apa, tidak ada suara sama sekali. Selain sisa-sisa di bagian tengah, 3 dari 4 sisa lainnya tidak memiliki sumsum naga. Kelangkaan sumsum naga terbukti lagi. Gua naga sejati tidak akan muncul di setiap pelatihan eksperimental di medan perang liar. Bahkan jika ada yang baru, sebagian besar tulang naga tidak akan mengandung sumsum naga. Bahkan ada kemungkinan seluruh gua naga sejati tidak mengandung sisa-sisa naga sejati, hal itu pernah terjadi sebelumnya. Kakak senior pertama, jangan goyangkan tulang belakang ini dulu. Sui Lingling juga telah mencabut ruas tulang belakang ke-9. Namun, Xiao Chen menghentikannya dengan berteriak. Setelah roh bela diri naga biru Xiao Chen memadat kembali, dia merasakan hubungan misterius dengan sisa-sisa naga sejati. Xiao Chen tidak dapat memperoleh wawasan apapun tentang tulang naga ini dengan indera spiritual, energi mental, atau persepsinya. Namun, dia memiliki firasat bahwa tulang belakang ini menyimpan sumsum naga di dalamnya. Begitu hal itu terungkap, mereka akan menarik perhatian semua orang, beserta berbagai macam masalah. Saran itu membuat Sui Lingling terkejut, tetapi dia melakukan apa yang dikatakan Xiao Chen, menyerahkan tulang belakang itu kepadanya untuk disimpan. Adapun sisa-sisa naga sejati yang masih ada, Sui Lingling membaginya sesuai dengan kontribusi masing-masing. Dia dan Xiao Chen masing-masing mendapat 40%. 20% sisanya dibagi rata antara Hu Hai, Jun Si, dan Chen Xiao. Perpecahan seperti itu tidak menimbulkan keberatan apapun. Tanpa Xiao Chen atau Sui Lingling, mereka tidak akan bisa mendapatkan tulang naga. Ledakan. Tiba-tiba, guntur yang sangat menggema dan agung meraung. Guntur itu terpatri dalam lautan kesadaran setiap orang, bergema tanpa henti saat lautan kesadaran bergejolak. Jelas, itu hanyalah suara guntur yang menggelegar. Namun, suara itu terus terngiang di benak semua orang.
Semua yang mendengarnya merasa seolah-olah mereka telah tenggelam dalam lautan kilat, seolah-olah kilat mengelilingi mereka. Langit dan bumi berubah warna. Awan bergolak dan angin bertiup. Tampaknya seolah-olah sambaran petir dengan kekuatan surgawi akan menyambar jiwa mereka menjadi asap kapan saja hingga lenyap ke udara. Xiao Chen menenangkan dirinya, dan energi mentalnya yang meluap memungkinkannya untuk lolos dari ilusi ini dengan cepat.